Gimana sih cara kita tahu karakter asli seseorang? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metafora kuno yang kuat banget menilai pohon dari buahnya. Ini bukan soal tanam-tanaman ya, tapi ini soal panduan abadi buat melihat lebih dalam dari sekedar penampilan luar untuk ngerti apa itu integritas sejati. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah penting banget. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua serba citra. Gimana caranya kita bisa bedain mana yang tulus beneran sama mana yang cuma kedok? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus ngerti dulu nih masalahnya apa. Kita punya gambaran yang, wah kena banget, serigala berbulu domba. Metafora ini pas banget kan? Kalau kita bayangin domba, kesannya kan jinak, polos. Beda jauh sama serigala, yang kita tahu itu predator, berbahaya. Jadi penyamaran ini tuh sengaja dibuat memang untuk nutupin niat aslinya yang egois dan bisa ngerugiin orang. Nah, ini dia poin kuncinya. Orang-orang tipe ini tuh bisa aja kelihatan karismatik banget, atau kelihatan alim, atau ya kelihatan gak berbahaya sama sekali. Ngomongnya manis, kata-katanya bagus semua. Tapi di balik itu semua ada agenda tersembunyi buat manfaatin orang, buat ngontrol, atau ya sekedar cari untung sendiri. Terus, gimana dong caranya kita nembus topeng ini? Nah, disinilah panduan kuno tadi berperan. Jadi, daripada kita fokus ke bulu dombanya, alias penampilan luarnya, kita diajak buat memperhatiin sesuatu yang jauh lebih susah dipalsuin, apalagi dalam waktu lama, yaitu buahnya. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih maksudnya pohon di sini? Pohon itu ibaratnya adalah inti dari diri seseorang. Apa yang ada di dalam hati mereka, karakter aslinya, nilai-nilainya, motivasi sejatinya, hal-hal yang nggak kelihatan dari luar. Terus kalau buah itu apa? Nah, buah ini kebalikannya. Buah itu adalah hasil dari si pohon tadi, sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita amati dengan jelas. Ini bukti nyatanya, cara ngomongnya gimana, kelakuannya konsisten atau enggak, cara dia memperlakukan orang lain, sampai apa yang dia ajarin. Dan ini dia prinsip kuncinya, langsung dari sumbernya. Intinya apa? Penilaian yang benar itu bukan dari omongan atau penampilan aja, tapi dari hasil yang kelihatan dan konsisten dari hidup orang itu. Logikanya sebenarnya simpel banget, kayak hukum alam aja. Gini deh, apa mungkin semak duri ngasilin buah anggur? Atau pohon apel tiba-tiba berbuah pisang? Nggak mungkin kan? Nah sama, karakter yang jelek itu nggak mungkin bisa terus-terusan menghasilkan perbuatan yang benar-benar baik. Cepat atau lambat, sifat asli si pohon ini pasti bakal kelihatan dari buah yang dihasilkannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Kalau kita disuruh ngecek buahnya, gimana cara bedain mana buah yang bagus sama yang busuk? Nah, sumber ini ngasih kita semacam contekan yang jelas banget. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, buah yang baik itu ciri-cirinya kerendahan hati, mau melayani, mau ngebangun orang lain. Di sisi lain, buah yang buruk itu ya kesombongan, serakah, nggak jujur, yang ujung-ujungnya cuma bikin orang lain tersesat. Tajam sekali bedanya. Biar lebih jelas lagi, buah buruk itu kayak gimana sih? Ini contoh-contoh nyatanya. Orang yang kelihatannya baik tapi cuma kalau ada yang nonton. Atau orang yang lihat pengikutnya cuma sebagai alat buat cari untung pribadi. Terus, suka cari-cari pembenaran buat kelakuan yang salah. Dan yang paling parah, malah ngebawa orang lain ke jalan yang nggak bener. Nah, sebaliknya, buah yang baik itu kayak gini nih. Seseorang yang pakai kemampuannya buat ngebantu orang lain, bukan buat pamer. Mereka nunjukin kasih yang tulus bahkan ke orang yang nggak suka sama dia. Omongan sama perbuatannya sejalan. Dan tujuan utamanya tulus, mau ngebimbing orang ke jalan yang benar. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot bedain ini semua? Ini bukan cuma soal selera atau suka nggak suka. Ini masalah serius. Dan konsekuensinya juga serius banget. Wah, ini kalimatnya kuat banget ya. Dan terus terang, metafora ini sebenarnya gambarin penghakiman di akhir nanti. Jadi, pohon yang terus-terusan ngasilin buah jelek, buah yang merusak dan menyesatkan, itu dianggap gak ada gunanya. Dan akhirnya, ya bakal ditebang dan dibuang. Ini negasin satu hal yang penting banget. Omongan doang itu gak ada artinya kalau gak dibarengin sama perbuatan. Ujung-ujungnya, yang dihitung itu bukan cuma kata-kata. Itu nggak akan pernah cukup. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin kaget. Sumbernya bilang, bahkan orang yang bisa ngelakuin hal-hal hebat, kayak bikin mukjizat atau pernubuat, tetap aja akan ditolak kalau karakter dalamnya,
pohonnya itu tetap busuk. Ini nunjukin kalau integritas di dalam itu jauh lebih penting daripada pertunjukan di luar. Oke, kita udah ngomongin cara ngenalin pohon orang lain. Tapi sekarang, sumber ini ngajak kita ke bagian yang paling penting, yaitu ngarahin kameranya ke diri kita sendiri. Mungkin ada yang mikir, wah ini jangan-jangan cuma alat buat ngejudge orang lain dong? Wajar banget kalau kepikiran gitu. Apakah ini cuma buat nunjuk-nunjuk orang lain? Ternyata jawabannya enggak. Jadi poin utamanya gini, tes buah ini punya dua fungsi. Pertama, benar, ini alat buat kita jadi lebih bijak biar bisa ngelindungin diri dari pengaruh yang jelek. Tapi yang kedua, dan ini yang mungkin jauh lebih penting, tes ini adalah sebuah cermin, alat buat kita ngaca, buat introspeksi diri secara jujur. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup. Setelah kita ngebahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Coba bayangin deh, kalau orang lain ngelihat hidup kita, ngelihat omongan dan perbuatan kita, kira-kira buah apa ya yang mereka lihat? Ini pertanyaan buat kita renungkan, bahkan setelah pembahasan ini selesai. Terima kasih sudah menyimak.